يا ربي صل على محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم وزد وعدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده الشرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin ra'fatin rahmatin. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihil kiram, khususan ila muallifi hadal kitab Asy-Syaikh Ibrahim ibn Ismail
syarih hadal kitab Asy-Syaikh Az-Zarnuji syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun. Qala Muhammadun bin Al-Hasani bin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala laukana annasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim titik lanjut. Waman wajada lazzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima indan nasi ansyadana asy-syaikhu al-imamu al-ajallu al-ustazu qawamuddini Hammadubni Ibrahima
Ibrahim bin Ismaila as-Sofari al-Ansori imlaan li Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala. Syi'ron titik dua, kayak tanda bagi. Man tolabal ilma lil ma'adi faza bifadlin minar rosyadi faya lahus roni tolibihi linaili fadli minal ibadi titik. Qala Muhammad bin al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, laukanan nasu kulluhum, seandainya semua manusia, abidi adalah hamba sahayaku, la'ataktuhum maka akan aku merdekakan, watabarrotu dan aku bebaskan, an walaihim dari sifat loyalitasnya. Perkataan Muhammad bin Hasan ini adalah penegasan dari salah satu niat penuntut ilmu, yaitu tidak mencari popularitas dari orang lain, tidak mencari pengakuan dari masyarakat. Makanya ketika Imam Muhammad bin Hasan menuntut ilmu, beliau sampai berkata, andaikan semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah hamba sahaya milik saya, maka akan saya bebaskan mereka semua, akan saya merdekakan mereka semua. Saking enggak butuhnya pengakuan,
Jadi zaman dulu masih ada tuh model perbudakan. Jadi orang dulu ada istilahnya perbudakan. Kita boleh beli tuh budak, mau laki-laki mau perempuan. Nah budak itu bebas mau kita apain aja. Kita suruh ambilin minum kek, kita suruh nyuciin onta kek, kita suruh ngasih makan kuda kek, kita suruh masak, terserah. Karena itu budak, hamba sahaya, bebas mau kita apain aja. Nah Imam Muhammad bin Hasan berkata, ketika saya menuntut ilmu, andaikan semua manusia adalah hamba sahaya milik saya, pasti akan saya merdekakan. Tujuannya satu, agar saya tidak diakui popularitasnya sebagai penuntut ilmu, agar saya tidak punya rasa untuk diakui sebagai penuntut ilmu. Saya nggak cari famous, nggak cari terkenalnya, saya nggak nyari popularitasnya, saya nggak nyari terkenalnya, enggak. Saya nuntut ilmu, fokus nuntut ilmu, terserah apa kata orang. Sampai sebegitunya. Ini saking sungguh-sungguhnya seorang imam yang bernama Muhammad bin Hasan. Nggak butuh tuh yang kayak gitu. Jadi terserah orang mau kata apa juga. Waktunya ngaji, saya ngaji. Waktunya khidmah, saya khidmah. Waktunya takzim, saya takzim. Waktunya nyari ilmu, saya cari tuh ilmu. Terserah orang mau ngomong apa. Ini cuman bahasa kiasan doang. Karena nggak mungkin dong kita manusia semuanya jadi hamba saya, nggak mungkin. Nah ini hanya ingin membuktikan bahwa sebesar apapun seseorang, ketika dia menuntut ilmu, dia harus merendahkan dirinya. Jadi penuntut ilmu, apalagi jadi seorang guru, tidak boleh memandang rendah orang lain, nggak boleh. Pause dulu. Kemudian waman wajada lazzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fima indan nas. Waman wajada lazzatal ilmi wal amali bihi, barang siapa yang sudah merasakan nikmatnya ilmu dan amal, qallama yarghabu fima indan nas, maka akan semakin kecil rasa cintanya terhadap dunia. Siapapun yang udah ngedapetin nikmatnya belajar, nikmatnya ilmu, nikmatnya ngamalin ilmu, maka semakin kecil kecintaannya terhadap dunia, semakin kecil kecintaannya terhadap pengakuan orang lain, karena udah ngeklik sama ilmu. Makanya Umar ibn Khattab pernah bilang, level pertama penuntut ilmu itu pasti punya rasa sombong, karena dia ngerasa paling pintar. Dan ini ilmu apapun, ilmu keagamaan ke, ilmu duniawi ke, ilmu perdagangan ke, ilmu usaha ke, ilmu apapun, dia bakalan sombong. Ini levelan pertamanya, karena dia ngerasa paling bisa, ngerasa paling pintar, ngerasa paling tahu. Level kedua, dia akan merasa tawadu. Jadi semakin dia belajar, semakin dia rendah hati. Ilmu padi ya, ilmu padi, semakin berisi, semakin menunduk. Ini ternyata level kedua. Dia enggak lagi sombong, dia cuma nunduk aja. Oh iya, ternyata ilmu gue segini doang. Ternyata kata Umar ibn Khattab ada level yang ketiga. Semakin dia berilmu, semakin dia merasa bodoh. Ini langka nih kayak gini.
Kita belajar A. Oh, ternyata ini ilmu A. Saya baru tahu ternyata ada ilmu yang modelnya kayak begini. Dia belajar ilmu B. Oh, ternyata bukan A doang ilmu, ada ilmu B. Makin merasa bodoh. Jadi udah rendah hati banget, ngerasa nggak bisa apa-apa. Itu tingkatan paling tinggi. Bukan lagi ngajarin orang, bukan ngedengerin orang. Jadi ada nih orang modelnya A sama B lagi ngobrol, didengerin sama C. Obrolan antara si A dengan si B sebenarnya udah dikuasain sama si C. Tapi si C enggak komen, kagak nyalahin, kagak ngebenerin, diem aja. Ditanya nih si C sama si B, ente paham kagak? Kagak, ane baru denger tuh ilmu. Ditanya lagi sama si A, masa iya ente kagak tahu ilmunya kayak gitu? Bener, ane kagak tahu. Ini levelannya paling tinggi nih yang kayak gini. Dia udah tahu apa yang dibahas sama A dan B, tapi ngerasa nggak tahu. Paham ya? Tuh ini udah paling susah nih orang dicari kayak gini. Jadi orang udah ngomong, wah udah debat, udah ngerasa paling bisa, dia cuma ngedengerin doang. Ini kisah nyata nih. Di Pasuruan ada namanya Kiai Nawawi Abdul Jalil. Orangnya kecil, kurus, udah sepuh. Ya kalau secara usia 65 tahunan lah. Nawawi Abdul Jalil didatengin sama Habib Hanif. Ini saya dapat cerita dari Buya Opik. Didatengin sama Habib Hanif. Sowan Habib Hanif kepada Kiai Nawawi Abdul Jalil. Selesai sowan, Habib Hanif bilang, Yai matur, saya mohon mau tabarukan, mau istifadah, minta doain. Kata Kiai Nawawi Abdul Jalil gini, aduh, saya bisa doa apaan ya? Saya nggak bisa doa. Paling apalnya doa makan doang. Sampai sebegitunya Kiai Nawawi Abdul Jalil. Karena beliau orang yang alim. Dan beliau tahu yang dihadapi oleh Kiai Nawawi adalah seorang Habib, zuriyahnya Rasul. Jadi beliau punya rasa nggak pantas orang biasa kayak saya ngedoain keturunannya Rasul. Itu sampai sebegitunya. Ini levelannya yang udah langka. Kudu kita cari nih orang yang kayak begini. Semakin dia berilmu, semakin dia ngerasa bodoh. Berarti orang yang kayak gini udah ngerasain yang namanya lazzatal ilmi wal amali bihi. Dia udah ngerasain nikmatnya ilmu, dia udah ngerasain nikmatnya ngamalin ilmu. Ini udah paling susah nih dicari. Ada orang belajar udah nikmatin aja belajar. Dia belum sampai kenikmatannya tuh bagaimana. Ada lagi satu kisah. Ini cerita saya dapat dari Kang Asep, guru saya. Di Tasik itu dulu ada yang namanya Kiai Haji Ilyas. Kiai Haji Ilyas. Ini dulu nih Kiai Haji Ilyas ini zaman bapaknya Kang Asep, masih jauh ke atas dah pokoknya. Udah lama. Satu hari Kiai Ilyas lagi mutolaah kitab, lagi baca kitab. Jam 7 pagi istrinya minta izin mau kondangan ke kampung istrinya. Nah, Kiai Ilyas nggak ikut karena lagi mutolaah. Jam 7 pagi istrinya bikinin susu 1 gelas buat Kiai Ilyas. Dibikinin nih susu 1 gelas sama bininya. Izin, Pak izin mau kondangan dekat rumah. Iya silakan, bareng sama saudara-saudara lainnya. Iya bareng sama saudara lainnya. Udah ditinggal. Kiai Ilyas lagi baca kitab. Ini susu 1 gelas di depannya nih, di samping kitab begini. Baca sama Kiai Ilyas terus di mutolaah. Jam 7 malam bertepatan dengan waktu Isya, istrinya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk nih istrinya.
Pak, susu belum diminum. Jadi ini dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam sampai ada isya, susu belum disentuh, belum diminum setetes pun. Ditanya sama istrinya, Bapak udah sholat? Lah emang sekarang jam berapa? Udah azan isya. Astagfirullah. Dia kagak inget sholat zuhur, dia kagak inget sholat asar, dia kagak inget sholat maghrib. Saking nikmatnya baca kitab. Ada orang kayak gitu, dia lupa waktu. Nah, kalau kita bicara hukum fikih, boleh yang kayak gitu nggak sholat. Kan sholat itu dua golongan diperbolehin meninggalkan sholat. Satu an-nisyan, dua an-naum. Orang yang lupa dan orang yang ketiduran. Nah, kasusnya kayak Ilyas kelupaan. Saking nikmatnya baca kitab. Bayangin, jam 7 pagi sampai jam 7 malam posisinya begini aja. Terus baca kitab, mutolaah kitab, dipelajari itu kitab. Susu kagak diminum, azan kagak kedengeran, lapar kagak berasa. Kita udah sampai belum level kayak gitu? Ngaji 1 jam udah ngeluh, pegel, mulut asem, pengen ngerokok, nungguin kopi, perut lapar, cuaca dingin, mata ngantuk. Wah, udah berat banget dah modelan kita. Kayak Ilyas enggak kayak gitu? Enggak. Bayangin jam 7 pagi sampai jam 7 malam azan gak kedengeran. Meskipun mungkin dulu belum ada mic ya, meskipun dulu belum ada mic, tapi setidaknya apa iya dia kagak pegel, apa iya dia kagak lapar. Kita aja puasa berasa, ini kagak ada lapar-lapar, kagak ada ausnya. Buktinya tim minuman kagak keminum. Udah ngedapetin lezatnya ilmu, udah ngedapetin nikmatnya belajar, udah ngedapetin enaknya duduk sila buat baca kitab. Sampai sebegitunya. Nah, kita belum tuh sampai level itu. Mudah-mudahan Allah kasih nikmat dah yang kayak gitu. Karena bahasanya man wajada lazzatal ilmi wal amali bihi. Itu baru nikmat belajarnya doang, belum nikmat ngamalinnya. Orang kalau udah nikmat ngamalin ilmu yang dia punya, mau hujan, mau panas, mau angin, mau geluduk, diamalin. Apapun itu. Waktunya sholat dia sholat, waktunya toharoh dia toharoh, waktunya ngaji dia ngaji, waktunya muamalah dia muamalah, waktunya bertetangga dia bertetangga, waktunya bersosialisasi dia bersosialisasi. Udah sampai kenikmatannya sampai situ. Jadi ada kenikmatan dalam belajar. Kita sering dengar nikmatnya sholat, nikmatnya puasa, nikmatnya sholawat, nikmatnya istighfar, nikmatnya wirid, nikmatnya bersedekah. Kita sering dengar kayak gitu, tapi kita jarang dengar ada kenikmatan dalam belajar. Ada kayak gitu ternyata. Mudah-mudahan Allah karuniain ke kita semua nih nikmat belajar. Jadi kagak ada bahasa bosen, kagak ada bahasa males, kagak ada bahasa entar dulu, kagak ada bahasa pegel, kagak ada bahasa capek. Itu udah sampai tuh kenikmatannya tuh, kelezatan ilmu itu. Terus Ansyadana Asy-Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qawamuddin telah mensyairkan kepada kita semua. Asy-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Qawamuddin namanya adalah Hamad bin Ibrahim bin Ismail. Jadi julukan beliau nih Syekh Imam Ajal Ustadz Qawamuddin. Qawamuddin ini lakop, julukan, artinya yang mendirikan agama, yang mempertahankan agama. Nama beliau adalah Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofari Al-Ansori. Kalau Al-Ansor berarti orang mana? Orang
Ansor. Ansor orang mana nanti? Madinah. Ansor. Sahabat Ansor itu adalah sahabat yang asli penduduk Madinah. Sedangkan Muhajirin adalah sahabat Nabi yang aslinya berasal dari kota Mekah. Jadi Muhajirin orang sahabat Nabi asalnya dari Mekah. Dia hijrah ke Madinah, disebutlah muhajir. Sedangkan orang Ansor adalah penduduk asli Madinah, disebut Ansor karena menolong sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Gitu. Al-Ansori. Berarti beliau nih Hamad bin Ibrahim adalah penduduk asli Madinah. Imla'an, beliau membacakan syair li Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala syi'ran, membacakan syair kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala sebuah syair. Jadi ini sebelumnya Imam Hamad bin Ibrahim bin Ismail ini bukan orang sembarangan. Beliau membacakan syair di depan Imam Abu Hanifah. Kita tahu Imam Abu Hanifah siapa? Dedengkotnya madhab Hanafi, tabi'in, di kepalanya hafal ribuan hadis, ahli logika yang bisa berdebat seimbang dengan Imam Malik, yang keilmuannya diakui oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi, ahli balaghah. Dibacain syair sama Imam Hamad bin Ibrahim bin Ismail. Berarti ini bukan orang ecek-ecek nih. Membacain syair di depan Imam Abu Hanifah. Bayangin. Gimana kagak hebat nih orang. Apa isi syairnya? Man talabal ilma lil ma'adi faza bifadli minar rosyadi. Man talabal ilma lil ma'ad, barang siapa yang menuntut ilmu untuk bekal di akhirat. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk bekal di akhirat, faza bifadli minar rosyadi, maka ia akan mendapatkan keutamaan dari sisi agama. Maka ia akan mendapat keutamaan dari sisi agama. Jadi kalau ada orang nuntut ilmu tujuannya untuk akhirat, buat bekal di akhirat, maka dia bakal dapat keutamaan dari sisi agama. Apa aja sih keutamaan di sisi agama itu? Wal fadlu wasyarafu, ada di syarat itu, adalah mendapat kemuliaan dan pengakuan. Kaifala yakunu fadlan, bagaimana mungkin orang yang menuntut ilmu untuk akhirat tidak mendapatkan kemuliaan? Wa huwal musilu ilal maratibil aliyati fi jannatil aliyah. Sedangkan orang yang menuntut ilmu untuk bekal di akhirat sudah mencapai derajat tertinggi di surga. Jadi kita ini belajar, kita ngaji, diniatin buat bekal di akhirat, maka otomatis kita akan mendapatkan kemuliaan dari sisi agama. Kemuliaannya berupa apa? Derajat yang tertinggi di surga. Yang penting ilmunya beserta amal. Yang penting niat belajarnya bukan untuk diakui oleh orang lain. Seperti yang udah dibahas deh sebelum-sebelumnya. Pokoknya kita belajar buat bekal di akhirat. Kita belajar buat mempertahankan agama Allah. Kita belajar untuk melestarikan agamanya Allah. Udah, kita bakal dapat pengakuan dari Allah dari sisi agama.
Apakah dari sisi agama doang? Kagak. Dari duniawi pun kita dapat pengakuan. Yang namanya santri, yang namanya orang ngaji ke majlis, yang namanya khidmah ke majlis-majlis taklim, khidmah ke musola-musola, ke masjid-masjid, orang pasti jadi segan sama kita. Pasti. Biar kata tuh orang suka mabok, bejat, ngelihat kita nenteng kitab, pasti ditegur. Mengaji ya tuh, kagak mungkin dipalakin. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, Adabul Alim itu ada bahasa yang namanya orang nuntut ilmu itu dapat fadlan wa syarofan wa nublan wa jalalatan. Dia dapat kemuliaan, dapat keutamaan, dapat keagungan, dan dapat penghormatan. Orang yang nuntut ilmu pasti itu, nggak mungkin enggak. Kita kalau punya guru, guru datang ke rumah, kita pasti hormatin. Kita bersihin rumahnya, kita siapin makanannya, kita siapin minumnya, kita siapin tempat duduknya. Mulia di dunia aja mulia, apalagi di akhirat. Kita udah sering dan ngeliat secara langsung bagaimana kiai habaib kalau misalnya datang, entah itu ke rumah, entah itu ke undangan, entah itu ke majlis, pasti dimuliain, pasti disambut, pasti itu, nggak mungkin enggak. Siapapun dia, kalau dia menuntut ilmu untuk akhirat, pasti dimuliain, disambut pakai hadroh, disambut pakai petasan, disambut pakai selawat, kan begitu modelnya. Karena emang mulia, dijamin sama Allah. Makanya keluarlah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan ngangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Allah yang ngejamin langsung. Surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah yang udah ngejamin. Makanya di sini man talabal ilma lil ma'ad fada bi fadli minar rasyad. Barang siapa yang mencari ilmu untuk bekal di akhirat, maka ia akan mendapatkan keutamaan di sisi agama. Kalau kita udah bicara agama, maka udah menyangkut dunia dan akhirat. Allah yang jamin. Tapi sebaliknya, fayala khusrani talibihi linaili fadlim minal ibadi. Isi syairnya lagi, fayala khusrani talibihi, maka sungguh rugi bagi seorang pelajar linaili fadli minal ibadi, yang ketika belajar mengharapkan pengakuan dari orang lain. Jadi rugi kalau misalnya kita belajar cuma ngarepin pengakuan dari orang lain. Tadi di atas cuman pengen ngedapetin bekal buat di akhirat. Tapi rugi bagi orang yang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Rugi. Apa aja sih pengakuan dari orang lain? Pengakuan dari orang lain itu hitomid dunia. Dia cuma pengen mengumpulkan harta duniawi, pengen ikbalan nasi, diakui sama orang lain, i'ta'ahum syai'an, pengen dikasih sesuatu sama orang lain, pengen dihormatin sama orang lain. Yang kayak begitu rugi. Jadi saya ngaji, saya belajar, saya mondok, ada niatan antar gue pas pulang ke kampung sendiri biar orang pada cium tangan sama gue.
Ntar pas gue pulang kampung biar orang ngakuin gue. Ntar pas gue pulang ke kampung biar orang pada ngasih duit ke gue. Rugi yang kayak begitu. Lambat laun bakal jadi bangke. Lambat laun bakal jadi bangke orang model kayak gitu. Capek-capek belajar cuman pengen dapat pengakuan dari orang lain, lama-lama jadi bangke. Kagak bakal bertahan lama. Saya berani jamin, saya berani taruhan, saya berani ngadu dah, ayo. Jadi kita ngaji cuman pengen dapat pengakuan sama orang lain, rugi. Bakalan jadi bangke, nggak bakal ada yang menghormatin, kagak bakal. Kita ngaji lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan popularitas ataupun pengakuan dari masyarakat. Jangan sampai ada niatan kayak begitu. Jangan. Haram. Kita niatin aja belajar buat ngilangin kebodohan kita. Kita niatin aja belajar buat mempertahankan agamanya Allah, buat nolong agamanya Allah. Minimal banget kita ngaji buat ngilangin kebodohan kita. Udah itu aja. Sehingga selesai belajar, selesai ngaji, kagak nganggap orang lain bodoh dan kita pintar, kagak begitu. Minimal gitu aja dah. Ngapain lu ngaji? Iya, gua ngaji biar ngilangin kebodohan gua. Udah gitu aja. Keluar dari majelis, selesai ngaji, kita udah kagak nganggap orang lain bodoh lagi. Kita kagak ngerasa paling pintar lagi. Karena dari awalnya, dari langkah pertama kita keluar rumah, dari niatnya buat ngilangin kebodohan. Kalau kita udah sadar punya niat buat ngilangin kebodohan, berarti kita sadar diri bahwa kita ini orang bodoh, kita orang lemah. Banyak orang yang lebih pintar, banyak orang yang lebih alim. Kita mah kecil. Bahkan ilmu Allah yang Allah kasih kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi cuman secuil. Kita masih sibuk bicara tentang niat sholat. Kita belum tahu tuh ilmu Allah yang ada di langit. Bagaimana makhluk Allah diciptakan, bagaimana pintu-pintu langit terbuka, bagaimana proses turunnya hujan dari langit, bagaimana proses tumbuh mekarnya daun, tumbuh mekarnya bunga. Kita belum sampai. Kita kagak tahu yang kayak begitu. Kita masih bodoh. Pelajaran yang ada di muka bumi ini banyak banget. Kita masih sibuk masalah niat belajar. Kita belum sampai ngupas bagaimana tisu dibuat, bagaimana kayu dibuat, bagaimana kardus bisa dibuat, bagaimana saya ngomong bisa kedengeran pakai mic, bagaimana HP bisa ngerekam, bagaimana kamera itu bisa muter, bagaimana suara yang ada di sini bisa kedengeran di handphone. Ilmu kita belum sampai ke situ. Kita masih sibuk sama niat belajar. Kita belum ngebenerin sholat kita. Kita belum ngebenerin ibadah kita. Kita belum ngebenerin hormat kita ke orang tua. Belum sampai situ. Ilmu terlalu luas. Makanya jangan pernah sombong dah. Jangan pernah mau nyari pengakuan dari orang lain. Jangan. Lillahi ta'ala aja. Nanti dengan sendirinya Allah yang bakal nuntut orang lain buat ngehormatin kita. Allah yang bakal ngegerakin orang lain buat cium tangan kita. Allah yang bakal ngegerakin orang lain buat ngemuliain kita. Kita gak perlu yang kayak begitu-gituan. Gak perlu. Jauhin yang kayak begitu. Sifat sombong, sifat ria, sifat sum'ah, yang kayak gitu jauhin dah. Tugas kita niatin belajar lil ma'ad, sebagai bekal untuk di akhirat. Titik. Udah segitu aja. Gak usah neko-neko. Lanjut. Nih yang saya janjiin pembahasan waktu malam Selasa yang lalu. Allahumma illa iza tolabal jaha, 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 illa iza tolabal jaha
lil amri bil ma'rufi, lil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, wan nahyi 'anil munkari, watan fizil haqqi, watan fizil haqqi, wa i'zazid dini, wa i'zazid dini, la linafsihi, la linafsihi, wa hawahu, wa hawahu, fayajuzu zalika, fayajuzu zalika biqadri ma yuqimu bihi, ma yuqimu bihi al amro bil ma'rufi, al amro bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari, wan nahya 'anil munkari. Titik. Nah, illa iza tolabal jaha adalah sambungan di halaman sebelumnya nih, wal karomata inda sultani wa ghairihi, yang paling bawah. Halaman sebelumnya yang paling bawah ada tuh, sebelum qala Muhammadun, wal karomata inda sultani wa ghairihi. Sebelum tadi kita ngebarisin qala Muhammadun, ketemu ya. Wal karomata inda sultani wa ghairihi, seorang pelajar itu nggak boleh cari kemuliaan di hadapan pemimpin ataupun staf jajarannya. Maaf saya kemarin pernah tuh ya. Nah, ini sambungannya. Boleh kita masuk ke pemerintahan, jadi menteri. Ini ukuran Indonesia ya. Jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi camat, lurah, RW, RT. Boleh seorang pelajar masuk ke jajaran pemerintahan dengan catatan dia tidak mencari jabatan untuk kepuasannya sendiri, melainkan lil amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari, untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita orang nih yang lagi duduk di sini boleh masuk ke jajaran pemerintahan, tapi dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Buat kalian tuh. Atau dengan tujuan juga watan fizil haqqi, memperjuangkan kebenaran, menghancurkan kebatilan, dan i'zazid din, memuliakan agama, memperkuat agama. La linafsihi wa hawahu, bukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, wa hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya.
Fayajuzu, maka hal yang seperti itu diperbolehkan dengan catatan biqadri ma yuqimu bihil amro bil ma'rufi wan nahya 'anil munkar, dengan catatan seukuran yang ia bisa lakukan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jadi gini, pertemuan sebelumnya nggak boleh seorang pelajar punya niat untuk dipandang oleh pemerintah setempat. Jadi kita ngaji nih, pengen dipandang sama lurah, sama camat, sama wali kota, sama gubernur, sama presiden. Oh, malam Selasa ada pengajian, cakep tuh. Nggak boleh kita punya niat kayak begitu. Tetapi ada tapinya. Kita bahkan boleh masuk ke dalam jajaran pemerintahan. Boleh. Kita orang nih yang lagi ngaji, yang lagi belajar, boleh jadi staf camat, jadi sekretaris lurah, kita boleh jadi staf wali kota, kita boleh jadi bagian gubernur, kita boleh jadi menteri, boleh. Dengan catatan kita masuk ke pemerintahan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk memperjuangkan kebenaran, untuk memuliakan agama Islam. Boleh. Yang jadi pertanyaan, sanggup apakah enggak? Kita mau jadi anggota DPR boleh, ngaji-ngaji. Jadi anggota DPR, jadi anggota DPR boleh. Pagi kita di Senayan, rapat sama anggota DPR silahkan. Malamnya ngaji, boleh kayak gitu, boleh, nggak masalah. Tapi dengan catatan ketika kita jadi anggota DPR, kita harus memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus memperjuangkan yang hak, menghancurkan yang batil. Sanggup apa kagak? Itu doang masalahnya. Ini ada tempat sampah nih, ada tempat sampah. Saya pakai parfum. Bisa nggak ketika saya nyelam, bukan deketin, nyelam ke dalam tempat sampah, harumnya saya mengalahkan bau sampah? Bisa nggak kayak gitu? Pemerintahan anggap tempat sampah. Kita yang lagi ngaji ini adalah orang yang wangi. Bisa kagak kita masuk ke tempat sampah, mengharumkan tempat sampah? Bukan kita yang jadi ikutan bau. Bisa kagak itu? Itu syaratnya. Bayangin satu orang lawan 500 anggota DPR. Anggap 500 anggota DPR bijak, anggap. Kita bukan solusi, bukan. Ini berandai-andai. 500 orang bejat, kita satu orang sendirian nih dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Sanggup apa kagak? Pilihannya cuma dua. Kita menang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau yang kedua ikutan jadi bejat. Udah, pilihannya itu. Gak ada ketiga, gak ada keempat, gak ada. Pilihannya dua doang. Ketika kita masuk ke pemerintahan dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar, kita bisa menang menegakkan amar ma'ruf, atau kita jadi ikutan bangsat di situ. Pilihannya cuma itu. Makanya kudu kuat di situ. Kudu kuat, kudu tegas, nggak goyah. Belum masuk, udah dikipasin duit 10 juta langsung letoy. Nggak kena yang ini. Gak kena. Baru masuk satu langkah, dikasih mobil Camry, dikasih rumah dinas, yang tadinya pengen teriak amar ma'ruf nahi munkar malah jadi ikutan korupsi, ikutan main cewek, ikutan main berondong. Ya, belum buat yang kayak gitu. Dan ingat, tanfidil haq, memperjuangkan kebenaran. Bisa apa kagak tuh? Apalagi zaman sekarang. Kita sendirian riakin kebenaran, diserangnya sama ribuan orang. Bukan cuma kita doang yang diserang, keluarga kita diserang,
emak kita diserang, bapak kita diserang, anak bini diserang, padahal mereka nggak tahu apa-apaan. Kita yang lagi sibuk memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar, malah keluarga ikut-ikutan kena. Kudu siap yang kayak begitu. Jangan suuzon sama pemerintah, jangan, biarin. Saya tetap punya keyakinan di setiap institusi, di setiap jajaran pemerintahan pasti ada orang alimnya. Saya punya husnuzon kayak gitu, pasti. Kalau kagak ada orang alimnya, ini Indonesia udah terbalik sama Allah. Sama Allah pasti udah ditebalikin. Saya punya husnuzon kayak gitu. Sekarang yang kita lihat dengan mata kita sendiri, di pemerintahannya presiden sekarang punya Habib Lutfi Ibn Yahya. Kalau nggak ada beliau, hancur. Kudu kuat kayak Habib Lutfi. Sanggup kagak tuh model-modelan kita kayak gitu? Lagi diserang, oh inilah pemerintah begini, pemerintah begitu. Habib Lutfi, nah, bisa kagak tuh posisi kita kayak gitu? Habib Jindan bin Novel, Habib Jindan Al-Faria, itu kan masuk ke istana, nenangin, ngademin. Kalau kagak ada figur kayak gitu, kita nih cere-cereknya yang kagak tahu apa-apaan ikut kena azab sama Allah. Dulu analoginya almarhum Zainud MZ, ingat kayak gini. Kita lagi manjat pohon, digigit sama satu semut. Yang ngegigit satu semut. Kita turun dari pohon, kita bawa obor nih buat matiin semut. Apakah kita ngematiin cuman satu semut doang yang ngegigit? Kagak. Pasti semua semut yang kita lihat tuh pasti itu sama obor diginiin sama kita. Sampai lubang semutnya kita siram air, kita bakar, kita macam-macam. Kan begitu modelnya. Satu orang yang buat zolim di sini bisa sama Allah semuanya yang kena azab. Paham maksudnya ya? Makanya baik, silahkan masuk ke pemerintahan asal kuat, enggak dilarang. Yang penting catatannya amar ma'ruf nahi munkar, memperjuangkan kebenaran dan menegakkan agamanya Allah, ngebela agamanya Allah. Sanggup apa kalian? Levelan kita masih di sini, belum selevel sama Habib Lutfi, Habib Jindan, Habib Rizik, belum. Jauh banget. Gak ada beliau-beliau, pemerintahan goyang, masih ada beliau aja ini masih sering difitnah, masih sering kita omongin jelek ya kan, apalagi kagak ada. Nah kita butuh orang-orang yang kayak begitu. Makanya dari sekarang kita mantepin nih kita orang belajar lil ma'ad, untuk akhirat semata, sehingga ketika kita dibutuhkan untuk duduk di kursi pemerintahan, kita udah gak kaget. Kita udah siap meneriakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita udah siap meneriakan mana yang hak, mana yang batil. Udah siap dari sekarang nih, Jangan kegoda sama duit, jangan kegoda sama cewek, jangan kegoda sama mobil, jangan kegoda sama rumah, jangan kegoda sama sebidang tanah. Bisa kagak tuh yang kayak begitu? Zaman sekarang duit lagi susah, dikasih duit langsung berat kayak gitu, masa iya nggak kegoda? Nah bisa nggak tuh yang kayak gitu? Silahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau memang ingin duduk di kursi pemerintahan, boleh, sekalipun status kita hanya seorang pelajar, belum sampai level ustadz, belum sampai level kiai, belum sampai level abuya, belum, tapi masih pelajar. Kalau mau duduk di kursi pemerintahan diperbolehkan, dengan catatan apa? Amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran dan membela agama Allah. Selebihnya siapin diri sendiri, mau kayak bagaimana juga siapin diri kita sendiri. Kalau emang mau gitu. Sebelum saya tutup, masih ada waktu. Sebelum saya tutup, dulu nih kita bicara sejarah. Yang namanya sultan itu alim zaman dulu. Kalau nabi jelas, pemimpin juga, nabi juga, nggak aneh.
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, ya generasinya Nabi, generasi sahabat, khalifah juga, alim juga, kagak aneh, ya wajar sahabat jadi khalifah. Selesai dari itu mulai agak goyah. Ada Umayyah, ada Abbasiyah, ada Fatimiyah, ada Utsmaniyah, banyak kerajaan-kerajaan. Sultan ini baik dari zaman Abbasiyah sampai Utsmaniyah itu nggak pernah kosong dari pelajaran agama. Minimal dia mempelajari akidah yang benar dan fikih. Minimal itu. Kalaupun dia tidak menguasai bidang keilmuan agama, dia pasti punya penasehat yang mana penasehat tersebut adalah figur ulama. Itu udah pasti zaman dulu. Makanya Abbasiyah bertahan 200 sampai 300 tahun. Umayyah bertahan 200 sampai 300 tahun. Abbasiyah bertahan 500 tahun. Bahkan menguasai Andalusia. Tahu Andalusia? Spanyol. Cordoba dikuasai, Granada dikuasai, Portugal bahkan dikalahkan. Abbasiyah. Karena apa? Pemimpinnya alim, dan di samping pemimpin itu bukan menteri, tapi orang alim, penasehat. Kemudian lahir Utsmaniyah 800 tahun. 800 tahun juga kurang sih, 700 tahunan lah. Berdiri tegak di atas muka bumi. Kenapa? Karena pemimpinnya alim. Kalaupun pemimpinnya nggak alim, dia punya orang alim di sebelahnya. Dulu gitu. Makanya kalau dengar ulama sama umaro itu joinan, kerjasama, emang dari dulu ada. Nggak aneh. Kita butuh yang kayak gitu. Silahkan Anda jadi umaro, tapi jangan lupain ulama. Silahkan jadi ulama, tapi jangan ngebangkein umaro, rangkul umaronya. Jadi ulama, jangan jalan-jalan umaro. Wah ini rezim begini, jangan rangkul. Bagaimana rezim mau benar kalau kagak dirangkul? Bagaimana rezim mau benar kalau kagak ngerangkul? Kan begitu. Makanya dulu itu Islam kuat pemerintahannya, karena ulama dan umaro bekerja sama. Bahkan umaroknya ulama, ulamanya umaro. Paham ya? Dulu begitu. Nah sekarang ribet. Mau masuk pemerintahan kudu amar ma'ruf nahi mungkar, kudu memperjuangkan kebenaran, kudu mengutamakan agama Allah. Ribet, ada syaratnya. Dulu kagak. Kenapa? Karena yang jadi pemimpin udah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang jadi pemimpin udah menegakkan kebenaran. Sekarang jadi ribet nih zaman kita. Kayaknya tuh jangan langsung iya begini, iya begitu, jangan. Kita rangkul, kita benerin kalau memang kita mampu. Kalau nggak mampu, diam. Sekarang mah paling selamat diam. Paling selamat udah diam. Di antara orang yang paling banyak kegiatan zaman sekarang, orang yang paling selamat orang yang doyan tidur. Ini mau bagaimana? Gerak salah, kagak gerak salah, mendingan tidur. Ya, ini bahasanya begitulah, kurang lebih begitu. Bukan berarti saya nyuruh tidur, bukan. Artinya udah diam aja, diam. Kita butuh ulama, kita butuh umat. Kita bukan siapa-siapa. Kita orang bodoh. Kita cuma ngikutin apa kata guru-guru kita, apa kata orang tua kita, apa kata hati nurani kita. Jelas ya? Jelas. Kita belajar dari sejarah. Di mana ada ulama, di situ ada umaro. Di mana ada umaro, di situ ada ulama. Yang lebih hebatnya, si ulama bisa jadi umaro, si umaro bisa jadi ulama. Wallahu a'lam bishawab.
ila hadratin Nabi Mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in wat tabi'in wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajma'in wa jami'il malaikatil muqarrabin wal qarabin khususan ibadikal fuqara ila rahmatik al marhum wa usulihim wa furu'ihim syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdu ya Allah ya Rabbi ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wassalim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna hayatana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka khairal haya wa khairal wafa wa khairal ma bainahuma wa na'udzu bika min syarril haya wa syarril wafa wa syarri ma bainahuma. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa
adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.